Halo Sobat Hot Courses Indonesia, kita ketemu lagi nih di segmen namanya adalah Hot Story, di mana hari ini seperti biasa Hot Story kita akan selalu mengangkat cerita-cerita alumni yang sudah sukses kuliah di luar negeri, bahkan sampai juga bekerja di luar negeri gitu. Dan hari ini kebetulan saya udah bareng dengan Nori. Halo Nori, apa kabar? Halo, kabar baik. Kabar Kabar baik dan teman-teman. sehat. Kabar baik dan sehat tentu saja. Dan saat ini Nori lagi di Sydney ya, sekarang lokasinya. Correct. Yes, aku di Oke. Sydney, Australia. Lagi di Sydney, Australia. Dan sekarang kesibukannya apa sih Nori? Sekarang Selain aku bekerja? kerja sebagai risk manager di sebuah bank. Terus sibuk jalan-jalan, masak, living Masak, life. oke. Tapi bener gak sih Ya. dengar-dengar nih dari beberapa alumni lain yang tinggal di Sydney atau sempat tinggal di Sydney, Sydney itu salah satu kota yang cukup mahal untuk ditinggali, bener begitu nggak sih Nur? Bener banget. Bener ya? Salah satu kota Dibandingin yang paling kota-kota lain di mahal. Australia gitu ya? Iya, kayaknya yang paling mahal Sydney deh dibandingin Oke. kota-kota lain, kota-kota besar di Australia paling mahal. Yang paling berasa apa sih? Apakah rentingnya atau makanannya atau Makan mahal, beli kopi mahal, rent sih, rent Oke. lumayan mahal, rumah juga. Kalau aku tuh sekarang lagi pelan-pelan mau ngumpulin deposit rumah. Kalau mau beli rumah tuh paling murah, harga mediannya 1,1 triliun rupiah. Triliun? Iya. Goodness. Itu rumah ya. Kalau apartemen bisa Iya. lebih murah lagi. Rumah yang ada di tanah gitu ya, artinya kayak Iya, kayak bener. cluster atau kayak di Bintaro gitu kali ya. Iya, freestanding house 1,1 miliarnya. Oke. Ya. Boleh cerita dikit nggak sih Nori, latar belakangmu bekerja di bank ya pada saat ini ya sebagai risk manager? Iya, betul. Tugasmu ngapain sih di situ? Menganalisa kredit kah atau? Enggak, aku bukan di bagian credit risk, jadi aku di bagian operational risk management. Specifically, aku di control quality and assurance di bagian retail banknya. Jadi day to day aku kerjanya make sure kalau the bank has the appropriate operational control in place. Jadi aku ngetes kontrol yang bank punya, mau itu IT controls atau operational controls, making sure uangnya customer nasabah aman. Oh, I see. Berarti kamu semacam QA-nya juga lah ya untuk Iya, betul. Detail-detailnya gimana biar enggak, ya kita tahu lah ya, perbankan pasti keamanan tuh jadi yang salah satu yang paling diperhatiin gitu kan. 100%. Oke, tapi sebelum kamu sekarang akhirnya fokus sebagai bisa disebut bankir nggak sih kalau kamu, berarti kalau dengan jabatan saat ini? I was actually wondering about that as well. I don't know, maybe. Karena kan mungkin aku sebut bankir tuh orang-orang yang handle customer kali ya. Aku enggak kan. Aku di back end-nya. Di back end ya. Iya. Boleh tahu nggak sih nama banknya apa, Nuri? Macquarie Bank. Macquarie Bank. Oke. Iya. Tapi cerita mundur dikit deh nih sebelum akhirnya kamu memutuskan untuk tinggal di Sydney dan berkarir di Macquarie Bank gitu kan. Awalnya kan kamu menginjakan kaki di Australia itu pada saat mulai di S1 ya, benar begitu? Betul. Di University of Queensland. That's right. Itu kamu ngambil jurusan apa tuh di University of Queensland? Jadi aku itu S1-nya double degree program sama UI International. Aku ngambil jurusan Computer Science. Jadi lewat Fakultas Ilmu Komputer UI, Fasilkom UI International Class. Jadi 2,5 tahun di Indonesia, atau 1,5 tahun lanjut di University of Queensland. Begitu lulus, aku lanjut S2. Udah lulus tuh Computer Science Bachelor of Information Technology. Lulus S2, aku ambil Masters of Business Process Management karena aku pengen spesialisasi di information system instead of ngoding. Gitu.
Terus abis lulus S2 baru deh pindah ke Sydney buat mulai karir. Tapi aku nggak langsung mulai karir aku di bank. Jadi mulainya di professional services firm dulu, namanya PricewaterhouseCoopers, PwC. Di Indonesia juga ada. Terus aku berkarir di situ selama 4,5-5 tahunan. Baru pindah ke Inggris. Di Inggris aku di London kerja di fintech company, berubah haluan sedikit, tapi masih tetap di risk space juga. Go back to waktu aku di PwC, aku tuh external auditor. Jadi udah mulai karir aku di bidang risk sebagai external auditor, specifically IT risk. Jadi aku yang ngecek IT security, punya perusahaan, mereka punya kontrol bagus atau enggak. Terus pindah ke Inggris di fintech, aku pindah ke line to risk, jadi lebih ke risk framework segala macam. 1,5 tahun di Inggris baru pindah lagi balik ke Australia dan mulai kerja di Macquarie Bank. Oke, ini burning question. Enakan emang tinggal di London apa di Sydney? For me personally, 100% Sydney, tapi it depends on people's personality and their stage of life. Tapi buat aku personally, aku lebih suka tinggal di Sydney. Apa sih distinctionnya antara kedua kota itu yang kamu rasain? Okay. Sydney definitely lebih laid back ya dibandingin London. London tuh sibuk banget. Gitu ya? Cepat, fast pace. There's a lot of things happening. Lebih banyak event juga di London. Very central financial hub. Bagus banget sih buat kalau mau mengembangkan karir, mau travel segala macam, karena lebih dekat kemana-mana kan, ke Eropa, ke Amerika. Everything is very central. Sementara kalau Sydney, it's a hub juga. The biggest city in the southern hemisphere. Cuman people lebih appreciate work-life balance di sini kali ya. They finish work 5-6 p.m. terus masih bisa ke pantai. And there's a lot more sunshine. Iya. Lebih banyak sinar mataharinya di sini dan lebih dekat ke Indo. Lebih ke Indo, ya itu dekat ke Indo. Itu juga enak ya. Jadi kalau itu juga enak. mau mudik pulang kampung nggak ribet. Benar. It's a deal breaker. Kan ada kebijakan visa baru nih dari Australia, ada dari Inggris juga ada gitu kan. Yang artinya mungkin banyak juga calon siswa Indonesia yang mau kuliah whether di Australia atau di Inggris, akhirnya kayak mikir-mikir lagi gitu. Tapi sebenarnya kamu rasain sekarang begitu kamu setelah lulus di S2 di Queensland terus akhirnya lanjut bekerja di Sydney, prosesnya cukup rumit gak sih, Nori? Waktu itu kamu ngerasain atau kamu minta bantuan profesional kah atau kamu ngerjain sendiri waktu itu untuk working visa? Waktu itu in terms of applying for jobs and working visa, I think it's a two different thing ya. Applying for jobs is definitely very challenging as an international student karena companies lebih prioritize permanent resident dan citizen, but it's still possible. And one of the reasons kenapa aku ambil S2 karena aku pengen bisa dapat yang namanya temporary graduate visa, which is subclass 485, dan itu kayak golden ticket yang bisa kita dapetin biar bisa dapat full time job after graduation. Waktu itu aku apply for 85 sendiri bisa, tapi prosesnya nggak terlalu gampang, nggak terlalu susah. Cuman waktu aku apply untuk permanent residence dibantuin sama profesional. I see. Oke, baiklah. Itu jadi salah satu pertanyaan yang sering muncul di DM Instagram kita. Kak, itu gimana visa gitu kan? Dan akhirnya banyak artikel kita juga yang mengarah ke sana. Tapi kita mundur lagi sedikit deh. Alasanmu? Oh, sorry. Waktu kamu kuliah computer science di UI itu udah kebayang udah dapat 2 degree atau begitu masuk kayaknya 2 degree oke nih? Jadi waktu aku di UI itu memang sudah programnya double degree ya di
di University of Queensland. Itu kayak udah masuk pathway-nya langsung ke University of Queensland. Cuman angkatan bawah aku ada opsi-opsi lain, bisa ke Melbourne atau bisa ke UK ya kalau nggak salah waktu itu. Cuman angkatan aku opsinya cuma satu, University of Queensland. Oke, berarti emang tidak ada pilihan selain University of Tidak Queensland ada waktu itu. pilihan. Iya benar. Cuman I think nowadays ada banyak pilihan lain. Oke, ada banyak pilihan lain. Kalau gitu kita nggak bisa tanya-tanya banyak sih tentang S1-mu gitu, karena sudah ditentukan gitu kan. Sudah dijalurkan. Sudah dijalurkan gitu kan ya takdirnya. Tapi untuk yang S2 nih, berarti kamu punya kebebasan untuk menentukan apakah kamu mau pindah ke kampus mana dan kenapa akhirnya di Queensland lagi gitu, nggak? Atau mungkin memilih Queensland University of Technology, apakah memang menurut program Business Process Management itu paling canggih di situ atau mungkin ada alasan lain? That's really good question karena waktu aku mau memutuskan untuk S2, I was being very practical. Aku pilih S2 yang kira-kira bisa membuka pathway buat aku cari kerja di sini. Aku nyari S2 yang masih related sama jurusan S1 aku. Terus aku cari universitas yang jadi QUT itu punya tagline Campus for the Real World. Jadi aku nyari universitas dan jurusan yang banyak aplikasi ke real world-nya. Jadi mereka tuh banyak koneksi ke industri gitu. Dan aku juga nyari jurusan yang fleksibel buat aku bisa kuliah sambil kerja, cari experience. So that's exactly my search criteria, dan QUT itu pilihan terbaik buat aku pada saat itu, karena di Queensland buat aku cuma ada beberapa universitas yang top ya, UQ, QUT, and Griffith. Tapi QUT that's the best option for me at that time. Dan ya aku benar-benar ngerasa bersyukur banget sama pilihan itu karena benar-benar aku dibukakan banyak opportunity untuk connect ke industri, terus fleksibilitasnya juga bagus banget karena aku bisa kuliah sambil kerja part time. Dan ini tips paling bagus banget buat teman kalau mau kerja di sini adalah jangan cuma belajar doang. Jangan cuma belajar doang sambil kuliah, cari pengalaman. And that's your golden ticket, that's your differentiator. Karena kan banyak kan international student yang mau lanjut kerja di sini. Cuman perusahaan-perusahaan Australia itu nggak cuma ngelihat hasil nilai kita yang bagus. Mereka juga ngelihat our willingness to apply our skills in the real world. And that's our differentiator. Waktu kita lagi apply CV, masukin CV, kita nilainya bagus, tapi juga ada pengalaman kerja di industri. That's what they're looking for. Itu kamu kuliah sambil kerja di S1 juga atau hanya di S2 aja waktu itu? Aku udah mulai kerja tuh 3 bulan sejak menginjakkan kaki di Australia. Oh, I see. Jadi S1 juga kerja. Dan itu cukup ya lumayan lah, selain dapat pengalaman, dapat juga honor juga kan untuk nambah uang traveling mungkin di sana. Tapi seribet apa sih untuk kita, apalagi buat teman-teman yang baru mau S1 gitu, untuk bisa kuliah sambil kerja di Australia? Apakah harus ada dokumen tertentu, visa tertentu, atau mungkin justru hal ini bakal disupport oleh kampus gitu untuk mendorong siswanya, ayo cobain dong ini, mungkin mereka punya partner mungkin untuk menyalurkan siswa. Kampus very chill ya kalau soal mahasiswanya mau kerja atau enggak, dan mereka encourage kita untuk aplikasiin skill kita ke industri. Nggak ada visa khusus. Waktu itu aku kerja pakai student visa aja, cuman ada limitnya, jadi kita maksimum kerja 20 jam per minggu as a student gitu. Tapi lumayan banget karena di Australia itu ada minimum wage-nya lumayan tinggi kan.
Dan kalau bisa cari kerja casual, itu per hour-nya rate-nya lebih tinggi dibandingin kerja full time. So it works well. Very nice. Iya, aku juga sempat lihat TikTokers juga banyak kan di sana. Mereka jadi barista gitu, mereka jadi helper dan segala macam. Tapi what was your first job waktu mendarat di Australia? Jadi waktu aku mendarat di Australia, my first job was IT help desk di library campus. So it was very very convenient karena aku selesai kuliah tinggal ngesot ke library campus terus kerja. Terus kalau lagi sepi aku bisa curi-curi sambil ngerjain tugas tempat kerja. Very good gitu. Good tip. Terus aku juga bisa dapat akses ke jurnal-jurnal yang student biasa nggak bisa dapat. Gitu. Cukup jeli juga melihat ini ya, peluang-peluang iya, yang bisa mengarahkan ke cita-citamu. Alhamdulillah itu lucky juga sih karena jadi roommate aku itu udah dapat kerja di situ duluan. Terus karena dia udah mau pulang ke Indonesia, dia mencari replacement. Jadi aku diajak, udah kamu apply gitu. Pas aku apply interview, alhamdulillah dapet. That's another tip as well. Networking itu penting banget. Benar. Tapi terlepas dari kesibukanmu waktu kuliah di Queensland ya, baik yang S1 atau S2, sebenarnya mungkin ini paling bisa kamu bandingkan karena kan kamu sempat 2,5 tahun ya di Indonesia, abis itu baru ke Australia. Apa nih menurut Nori yang bener-bener ngebedain mulai kuliah dari di gaya-gaya kuliah di Indonesia sama kuliah di Queensland? Definitely aku ngerasa yang paling aku lumayan shock waktu pindah ke Australia adalah cara delivery kuliah dan cara belajar itu berbeda di Indonesia sama di Australia. Kayak di Australia, we have to be able to articulate our reasoning. Kayak harus bisa menjelaskan why things in a way that is. Kalau di Indo tuh cenderung menghafal rumus, menghafal jawaban. Tapi kalau di Australia harus bisa articulate, harus bisa speak up dan harus ngerti banget why things the way it is. Artinya mungkin dari yang bisa saya bayangkan proses pengajaran itu adalah dosen tidak spoon feeding terus ke siswa ya di sana. Benar. Artinya siswa baca, harus gitu. proaktif dan bisa menjelaskan. Sama critical thinking. Critical thinking. That's very big. Ada satu pertanyaan titipan dari followers kita gitu kan ya. Karena kalau kita ngikutin kurikulum gitu kan ya, mungkin sedikit sama, mungkin sedikit beda juga. Tapi ada nggak sih mata kuliah yang sebenarnya kamu rasa berbeda dengan yang kamu dapatkan di Indonesia? Bukan, kamu computer science pasti adalah mata kuliah memang sesuai dengan jurusanmu, mulai dari yang exact sampai yang mungkin non eksakta juga. Tapi ada nggak sih kayak mata kuliah lebih berkaitan dengan emotional development atau mungkin social interaction atau human behavior, hal-hal yang tidak berhubungan direct dengan jurusanmu, tapi dalam dunia pekerjaan itu akan membantu gitu kan? Itu ada nggak sih, atau mungkin kuliah umumnya atau kursusnya? That's interesting karena aku ingat even waktu kuliah di Indonesia ada subjek yang melekat banget buat aku, itu namanya human computer interaction. Bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer. So to answer your question, pelajaran seperti itu ada juga kok di Indonesia. Ada juga ya. Tapi apa ya yang di Australia aku dapetin yang
yang bisa berhubungan dengan dunia kerja? Is that a question? Yes. Let me think. Yang lumayan berkesan apa ya? I can't really think of anything right now. Gak apa, it's okay. Nanti kita coba explore lagi. Tapi dari pengalamanmu, kamu berarti total kuliah di Australia berapa lama? Hitungannya? 1,5 tahun S1, S2-nya 1,5 tahun, itu 3 tahun. Oh, 3 tahun. Pernah burn out nggak? Itu pertanyaan juga tuh yang paling sering tanyain sama orang-orang yang mau kuliah luar negeri itu. Pernah. Jadi apalagi semester pertama ya. Semester pertama kan masih adaptasi dengan gaya kuliah yang baru. Udah gitu aku mulai kerja. Tambah lagi, dan kerja itu aku juga kerja customer service kan. Dan aku tuh baru pindah ke Australia. So imagine my English wasn't that great yet, but I have to speak to a lot of people by phone, by email, in person. So I had to adapt in not just my study, but also at work, and I also have to like combine the two together. So it was quite crazy. It was quite busy. Tapi waktu semester kedua, dan semester pertama itu kelihatan dari nilaiku, it wasn't that great. Gitu. So I had to really adjust and change my strategy sampai akhirnya semester selanjutnya bisa lebih bagus nilainya. Tapi in terms of burnout, mungkin yang paling kerasa lumayan stressful adalah waktu aku lulus S1, I tried really hard to get a full-time work, and it was not successful, and I think that was my burnt out point. Apa yang kamu lakukan waktu itu untuk back to your feet again? Change my strategy. Yes, karena aku burn out itu aku ngerasa, karena waktu aku lulus S1, it was really hard to find a full-time job karena aku nggak punya 485 visa. Karena aku masih kuliah 1,5 tahun di Australia, I wasn't eligible yet. Jadi untuk dapat full-time kerja, aku harus minta sponsor sama company, and it was almost impossible for someone with very little experience. Fresh out of university, karena mereka pasti prioritize citizen and permanent resident. That's why I pivot and did my masters biar bisa eligible buat dapat 485 visa, and get more working experience yang nggak cuman di IT helpdesk aja. Jadi aku waktu S2 tuh aku pindah kerja part time di bank. Namanya Credit Union Australia, koperasi sih sebutkan, tapi kayak bank, Credit Union, and that's also another pathway for me to get a full-time role after graduation. I see. Okay, kita shift topik dikit tentang pengalaman karir pasca studi. Oke. Kamu kan berarti sempat juga keluar dari Australia pindah ke UK gitu kan. Sebenarnya proses melamar kerja atau persiapannya sama atau berbeda nggak sih, Nori? Beda. Apa itu berbeda? Jauh lebih berbeda karena I already had 4 or 5 years experience under my belt, and I was already mid manager at that time di PwC, so I have more buying power in the market, and I think it's also the challenge-nya beda ya, karena challenge-nya sekarang adalah timing difference. Jadi waktu aku timing difference dan juga COVID, so I was applying to find roles di London itu akhir tahun 2021. Tahun 2021. Lagi hot-hotnya tuh COVID. Iya, masih Delta deh kalau nggak salah. Ya.
akhir tahun 2021 itu Delta, dan so it's not fully open ya, tapi Australia masih agak tutup, London masih udah mulai bebas lah, suka-suka mereka. The challenge was timing difference, karena walaupun aku dapat beberapa invitasi untuk interview dari Australia, itu interviewnya selalu midnight, bener-bener jam 11 malam, jam 12 malam. Jadi it was so stressful, aku ngantuk. Iya, kebayang sih. It was hard. I think I had 2 interviews midnight. Terus kayak it was just so challenging. Then at the same time, aku waktu itu interview sambil masih kerja full time juga di PwC. Jadi masih lumayan busy season at that time. So it was hard to just balance finding a job, midnight interview, then at the same time fulfilling my role busy season di PwC. Luckily I got the role. Waktu itu interviewnya pas di Jakarta, jadi timing difference-nya so much better. Waktu itu aku interview around jam 4 sore, 5 sore, jadi masih doable lah ya. That's what happened. That's very good to hear. Setelah lulus S2, skill apa sih yang menurutmu gila kepake banget nih di kerjaan sekarang yang kamu rasain, yang kamu wah ini skillnya berkembang sekali gitu? Data analytics. Okay. Dan itu konsentrasimu kah itu di S2 atau kamu? It's not my concentration di S2. Cuman I mention data analytics karena di semua kerjaan aku, dari aku masih di PwC, so aku pindah ke fintech di London, dan sampai sekarang pun itu selalu kepake, itu selalu dibutuhkan. Everyone needs data analytics skill, even just a little bit, just to do your roles using Alteryx atau Power BI. It's a very useful skill to have, as in your analytical skills, very useful. But in general, I think you need to have, you need to be a sponge, like mau belajar apapun, then happy to put your hand up, and that's it. Like every company appreciate that kind of attitude and mindset. I see. Okay, that's very good tip again. Aku mau bertanya tentang kalau langsung lompat ke asumsi nih. Berarti waktu kita balik ke S1 ya. Berarti waktu kamu 2 degree dan siap berangkat ke Queensland, itu sudah diurus oleh kampus kah, atau kamu juga perlu mempersiapkan persyaratan tambahan lagi nggak sih, menurut atau gimana? Iya, persiapannya. Jadi waktu itu ada agen yang bantuin. Dia kasih list harus siapin segala macam, kayak bank notes, dokumen ini, dokumen itu, paspor segala macam. Dia yang bantuin urusin visanya. And then I just need to submit my kayak academic letter dari kampus. Nothing. Dia persyaratan dokumen deh. Iya, dokumen. Oh, sama IELTS. Iya. Dokumen. Berapa persyaratan untuk bisa ke Australia waktu itu? Kalau nggak salah, waktu itu belum berubah ya. Kalau nggak salah, maybe 7 academic. Iya. Kalau 7 ya kalau nggak salah. Ya. Sekarang 7 juga. Ada beberapa yang dia 6,5 sih. Oh, 6,5. Iya. Tapi ya pagu yang aman tuh yang di 7. I see. Sama. Maybe 10 years ago itu masih 6,5 juga atau 6. Can't remember. Oke. Boleh cerita dikit nggak sih waktu itu, berarti kamu sempet ngobrol-ngobrol sama konsultannya Hot Courses atau IDP?
untuk apply kuliah nggak? Sempet waktu aku, tapi aku tanya-tanyanya sebelum aku masuk UI ya. Waktu aku masih SMA, so it's a long time ago, maybe tahun 2011. Tahun 2011 aku sempat tanya-tanya sama konsultannya IDP. Waktu itu apa sih yang menjadi sebelum kamu akhirnya mengambil dual degree di UI, kamu punya aspirasi yang berbeda nggak sih dengan yang kamu raih saat ini? Atau mungkin justru kamu pengen kuliah bukan di Australia mungkin, atau di UK atau di mana gitu? Ada. Mana itu? Waktu itu aku pengen banget masuk FKUI. Aspirasi justru ke aspirasinya justru kedokteran UI, kedokteran anything, kedokteran UI, kedokteran UGM. Aku apply, waktu itu udah masuk kedokteran Atmajaya, tapi aku lepas. Jadi ya. Mungkin kalau itu kamu jadi dokter. Mungkin ya, atau mungkin sekarang masih belajar. Kalau aku jadi dokter sekarang mungkin masih belajar, masih spesialis. Iya. Betul. Tapi waktu itu yang kamu sempat diskusiin, apa yang kamu lakukan bareng sama konsultan IDP waktu itu? Apa yang sebenarnya menjadi concern utamamu tuh apa sih? Akhirnya kamu memutuskan untuk coba deh ngontak courses, ngontak IDP. Karena waktu itu I don't know what I don't know. Kayak I don't know where to start, nggak tahu mulai dari mana, nggak tahu opsi yang bagus apa aja. Dan 10 tahun yang lalu, 2011 tuh 13 tahun yang lalu mungkin informasinya nggak seperti sekarang ya, yang semuanya bisa dicari di website. 13 tahun lalu mungkin itu lebih kayak datengin terus dikasih formulirnya, dikasih dijelasin, atau datang ke apa sih, seminar ya? Atau kayak exhibition gitu biasanya. Exhibition, iya benar-benar yang datang terus ada banyak universitasnya punya stand gitu. So yeah, I remember having that consultation long back. Udah agak berbeda sih, sekarang lebih banyak online informasi online, Instagram. Iya, Instagram, semua channel akhirnya jadi tempat konsultasi gitu. Kita ngomongin yang agak ringan deh, sedikit banyak kehidupanmu sebagai mahasiswa di Queensland selama kurang lebih 3 tahun gitu. Leisure time-nya biasanya ngapain sih anak-anak Indonesia kalau lagi kuliah di Queensland? Leisure time. Ke mall juga nggak? Kayak orang Jakarta? Enggak. Kalau di sana mall tutup jam 5 sore. Brisbane itu 10 tahun yang lalu, Brisbane itu belum seramai sekarang. But it's still a very beautiful place. Menurut aku sangat tempat yang sangat cocok untuk belajar karena tidak seramai Sydney, tidak seramai Melbourne, jadi bisa fokus untuk belajar. Tapi at the same time, the city is still pretty lively. Udaranya segar, dekat ke pantai juga nggak terlalu jauh. Terus ada huge river in the middle. Leisure time-nya anak-anak Indonesia di sana macam-macam ya. Ada yang rajin ikut klub olahraga atau exploring Brisbane's nightlife. Atau jalan-jalan. Jalan-jalan ke Gold Coast atau ke Melbourne, Sydney, jalan-jalan explore alamnya di Brisbane. Atau festival musik. Ya, itu mungkin jadi salah satu hal yang agak jarang banyak ya di Indonesia. Iya. Waktu itu gitu. Waktu itu, sekarang udah banyak kali. Di Bali baru ada Joyland Festival kan? Baru kemarin aku juga datang ke situ dan waduh. Oh my god, jealous. Terus kalau kita waktu mau mahasiswa kan bisa dibilang ya kan belum punya penghasilan mungkin masih dari kerja part time sebagai help desk itu tadi kan. Kamu ada tipsnya nggak sih untuk bisa menekan biaya pengeluaran untuk siswa gitu? Apakah memang tetap masak tuh jadi hal yang harus dilakukan oleh siswa kalau dia mau menekan budget, atau mungkin ada warung-warung atau restoran tertentu yang dia bisa memberikan
perks, diskon untuk pelajar gitu-gitu kamu sempat mengalami nggak sih atau sempat kamu temukan nggak waktu di Quincy? Iya. Masak sih penting banget. It's Masak very ya? important. Karena kalau makan di luar terus setiap hari is very expensive. Iya, Very iya. expensive. It's a basic life skill. Everyone should do it. Women, men. Masak is very important. Ya, untuk neken budget. Oh, jangan tinggal terlalu jauh dari kampus. Kalau bisa jalan. Oh gitu. Kalau bisa naik sepeda. Oh, Karena transport itu juga it adds up. mahal. Ya, I mean, kalau student ada diskonnya. Tapi it adds up. Karena semakin jauh rutenya, Jaraknya. nambah lagi biaya jaraknya, ya nambah lagi biayanya. Paling it can be like at least $40 seminggu kalau untuk transportasi aja. Untuk transport aja. Jadi aku bersyukur banget waktu itu aku sempat tinggal nggak terlalu jauh dari kampus, jadi bisa naik sepeda. Kalau lagi nggak males bisa jalan kaki. Gitu. Dan emang kotanya ya sangat walkable banget dan ramah terhadap sepeda dan pejalan kaki ya. Betul. Walkable kalau nggak summer, karena summer panas banget. Oh gitu. Oh iya. Iya sih kebayang. Tapi kamu sempat ikut atau mungkin aktif nggak sih di komunitas teman-teman Indonesia, atau itu jadi salah satu hal yang harus nggak sih? Karena kan mungkin ada orang-orang yang malu mau gabung komunitas. Apakah justru itu akan merugikan mereka atau sebenarnya biasa aja? Waktu itu aku aktif di PPIA, and I really enjoyed it. Menurut aku pengalaman organisasi itu juga penting dan it's a plus point for your CV as well. Kalau bisa bilang, I have organized this event, I have managed this amount of people, so you can showcase that you're good working in a team. Terus seru, and you're able to make friends with a lot of people from different backgrounds. Nggak cuma anak-anak UI aja, tapi juga anak-anak Indonesia yang udah besar di Australia. Waktu itu aku ikut PPIA, terus bantu bikin event namanya Pesta Rakyat. Terus seru, ngundang Reza Artamevia. Ngundang Reza, terus kita nyanyi lagu-lagunya Reza yang tahun 90-an sebelum hits lagi di Jakarta. Hits di Senoparty selalu. Senoparty. Before Senoparty hits, kita udah nyanyiin lagunya Reza. Udah duluan. Sounds fun. Oke, ini pertanyaan terakhir nih sebelum kita menjelajahi. Ada saran nggak sih untuk teman-teman Hot Courses yang jujur nih, kalau kita ngambil survei gitu ya beberapa waktu lalu, sebenarnya mereka itu kuliah ke luar negeri itu bener yang kamu bilang, clueless awalnya gitu kan. Tapi sebenarnya ada nggak sih yang karena mereka tuh bingung, apakah saya harus milih negara dulu, universitas dulu, atau jurusan dulu gitu, atau mungkin yang mana. Nah, tapi ada nggak sih tips yang bisa kamu share akhirnya untuk meyakinkan teman-teman di Indonesia untuk mau juga gitu untuk berangkat ke luar negeri, kuliah di sana, merantau gitu? I think tips terbesar aku adalah cari tahu what you value the most in life and what is your goal. Biar tahu, dengan mengetahui value kamu apa dan goal kamu apa, itu kamu bisa decide what's important for you, and kamu bisa narrow down juga kota mana atau kampus apa. Misalnya kamu value jurusannya harus bagus, atau kamu value kotanya harus ada ini, harus ada itu, atau kamu value koneksi ke industri di universitasnya. So make a list of what's your goal maybe in the next 3 to 5 years, then that can be your guiding light to decide, okay, aku value ABC, goal aku ABC di
beberapa tahun ke depan, dan kamu bisa mulai mengeliminasi dari sekian jurusan dan universitas yang kamu mau. But I think the most important is know really what you want and your gut. Yes. Kalau mau agak susah juga sih kadang-kadang yang total apa yang kita mau. Iya benar. Perencanaanmu ke depan mau apa lagi nih, Nori? Kamu saat ini udah settle down di Sydney, bekerja di Macquarie Bank sebagai bukan Maguire. Macquarie Bank, sorry. Macquarie Bank sebagai risk analyst gitu kan, dan sudah masuk ke posisi yang aman juga saat ini dan mungkin nyaman, saya juga nggak tahu, tapi mungkin aman gitu ya. Tapi apalagi nih cita-citamu yang sudah pengen kamu pursue lagi setelah ada di posisi sekarang? I want to maybe goal aku sih ya in the next few years aku pengen lebih upskill myself di data analytics. Jadi mungkin aku bisa branch out ke bidang lain, nggak cuma di risk aja. Aku juga pengen explore product management. I'm very open to not just going up the ladder, jadi naik jabatan, tapi juga move diagonally within the bank. Jadi biar nggak bosen. Karena already in the past 7 years I'm in risk, so I'm very open to try something different and explore other areas in the bank. So yeah. Ada rencana kuliah lagi? S3? Kuliah lagi? Oh my god. Tadinya sih dulu abis S2 aku tuh ditawarin S3 sebenarnya sama dosen aku. Tapi aku bilang sama dia, "Tar dulu deh, nyari duit dulu." Karena udah nyari duit, udah dapet duitnya, udah enak deh. Udah enak. Cuman buat aku ya, S3 itu it's a huge commitment. Either you want to do it because you're so passionate about your subject, atau pengen ngambil jalur akademisi, jadi dosen, jadi pengajar. So I'm not gonna say no kalau misalnya aku udah tahu what is it that I want to study more, maybe information system or maybe something else. But yeah, I'm open to it, but maybe not now. Ada rencana pulang ke Indonesia? Berkarir di berkarir Jakarta di Indonesia atau IKN mungkin nanti? IKN. Aduh ya, IKN belum jadi. belum jadi. Maybe I'm not gonna say no kalau ada opportunity-nya. Suamiku orang sini, tapi I still have my Indonesian citizenship. I'm not gonna say no. Maybe I'm open to it. Very good. Terima kasih banyak Nori waktunya, ngobrol-ngobrolnya. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman atau sobat Workforce Indonesia untuk mengejar lagi mimpinya atau keluar di luar negeri gitu, bekerja sampingan, gitu, stay di sana, healthy and happy gitu. Dan sukses terus buat Nori. Semoga lancar di pekerjaan sekarang dan mungkin bisa pindah-pindah lagi pada suatu saat gitu. Amin. Thank you so much Naditya. Love to chat. Sama-sama. Pleasure. Bye.